Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan virtual kali ini kita bisa kembali berjumpa melalui video presentasi kami dari kelompok 11. Selanjutnya, selawat beriringan dengan salam. Tak lupa pula kita kirimkan buat arwah Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen pengampuh mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Ibu Dr. Rifma MPD, dan Kakak Asisten Dosen Kak Ranti Mezatri. Kemudian yang sama-sama saya hormati teman-teman kakak-kakak yang satu sesi pada perkuliahan kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Fakro Rido dengan NIM 21076026 sebagai moderator. Selanjutnya Afri Fazil dengan NIM 21076031 sebagai pembaca nantinya. Dan satu lagi Melani Adila Putri dengan NIM 21076018 yang saat ini berhalangan hadir karena sedang sakit. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan serta pengajaran tersebut. Kemudian, ada beberapa fungsi kepemimpinan pendidikan. Menurut Sondang Spesiagian pada tahun 1999, fungsi kepemimpinan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Maksudnya, setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya tersebut harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Sehingga di sana diperlukan pemimpin yang dapat mengkoordinir dan memimpin arah suatu organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Maksudnya, kebijaksanaan dan kegiatan organisasi diperlukan atau perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pemimpin organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pemimpin dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengerahan bawahan, dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Kemudian, pemimpin sebagai mediator. Fungsi pemimpin sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut secara rasional, efektif, dan objektif, maka dituntut kemampuan seorang pemimpin berperan sebagai seorang mediator yang handal. Kemudian yang kelima, pemimpin sebagai integrator. Integrator diperlukan oleh seorang pemimpin, karena hanya pimpinanlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang
memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Selanjutnya, fungsi utama kepemimpinan pendidikan tersebut adalah yang pertama, pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan yang kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi tersebut. Selanjutnya ada beberapa prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah prinsip pelayanan. Maksudnya adalah bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip persuasi. Pemimpin dalam menjalankan tugas-tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinannya yang sedang dan yang akan dilaksanakannya. Dan yang ketiga, prinsip bimbingan. Pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang diinginkan dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik yang ada di lembaganya tersebut. Kemudian yang keempat, prinsip efisiensi. Maksudnya di sini mengarahkan pada cara hidup yang ekonomis dengan pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip berkesinambungan. Agar pemimpin pendidikan ini diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus diterapkan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan untuk lanjutan pembacaan materi kepada Afri Fazil. Kepada Fazil dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan pada sosok pemimpin, antara lain yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis, merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pimpinan yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan yang diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabur, segala dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya ini yaitu terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya, sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Yang kelima yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Kelebihan gaya ini yaitu mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan otoriter atau
Authoritarian adalah gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Yang ketujuh yaitu gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari kepemimpinan ini yaitu pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya. Juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebajikan-kebajikan ada dalam diri pemimpin tersebut. Yang kedelapan yaitu gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil risiko, dan mereka cenderung akan mencari aman. Yang kesembilan yaitu gaya kepemimpinan analitis atau analytical. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Yang ke-10 yaitu gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang ke-11 yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya ketaatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Yang ke-12 yaitu gaya kepemimpinan asertif atau assertive. Yaitu gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Yang ke-13 yaitu gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan model ini biasanya akan selalu mencari pesaing dan akan menargetkan standar yang tinggi. Yang ke-14 yaitu gaya kepemimpinan visioner. Merupakan pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Yang ke-15 yaitu gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ialah leadership contingency theory that focuses on followers' readiness or maturity. Inti dari teori ini, kepemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda, tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Yang ke-16 yaitu gaya kepemimpinan militeristik. Tipe pemimpin seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Z yang telah membacakan pembacaan materi selanjutnya. Mungkin sekian pembacaan atau presentasi materi tentang kepemimpinan pendidikan dari kelompok kami. Banyak salah dan jangka saya sebagai moderator mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.